hantu penunggu rel kereta. Selamat datang di Skypop Horror. Kali ini saya Ci Olive akan membaca sebuah cerita yang dikirimkan oleh pendengar setiap podcast. Tanpa lama-lama lagi, seperti biasanya jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian. Saya Ci Olive akan memulai cerita ini. Di malam yang dingin ini, kawasan rel kereta api yang terlihat sepi dari lalu lalang warga. Kesibukan ibu kota yang padat ini seolah sudah berubah saat jam melewati pukul 22 malam. Walaupun kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang padat penduduk, akan tetapi semua berubah saat gelap menguasai langit. Saat itu Oji, seorang hansip yang tengah melakukan ronda malam, berjalan-jalan dari gang ke gang dan dari jalan ke jalan. Sesekali dia juga menyalakan rokok dan menghisapnya menemani ronda malam ini. Sambil menyorotkan lampu senternya, pria usia 30 tahunan ini pun berjalan melewati jalan-jalan yang gelap. Dia juga tengah sibuk membalas pesan-pesan dari temannya di handphone miliknya. Sambil bersenandung dan bersiul, Oji berjalan agak menjauh dari rumah-rumah warga saat situasi sudah dinilai aman. Dia berjalan menuju jalan yang agak lebar dan berbelok ke sebuah palang perlintasan kereta api. Di sana ada sebuah pos di mana temannya yang bernama Opan sedang berjaga malam juga di pos hansip dekat jalur kereta api. Daerah perlintasan kereta api itu seringkali menjadi tawuran antar geng anak muda yang meresahkan warga. Sehingga peran Oji dan Opan cukup diperlukan di sini. "Woi, takut lu sampai minta gue supaya kemari?" kata Oji sambil tersenyum lebar dan menaruh senternya di meja pos. "Ah, bikin kaget lu bego," jawab Opan. Oji kemudian duduk dan meminum sebuah kopi yang ada di meja Opan. Saat itu suasana memang sepi. Akan tetapi Opan tetap bertahan di posnya itu. Mereka bersantai sejenak sambil menikmati sejuknya angin malam. Sesekali juga mobil-mobil lewat jalan yang mereka jaga itu. Lantunan musik dangdut terdengar dari speaker handphone Opan, salah satu solusi untuk menemani malam panjang mereka, sekaligus mengusir suasana sepi yang kerap kali menimbulkan hawa mengantuk. Pan, lihat tuh Pan, kata Oji yang menunjuk ke arah rel kereta. Opan pun menoleh dan melihat seorang pemuda yang semula berjalan normal, tiba-tiba jatuh terduduk sambil menunduk serta memegang kepalanya. Opan dan Oji heran dan terus memperhatikan. Mereka tidak langsung menghampiri pemuda itu, karena biasanya menjadi salah satu modus kelompok begal. "Woi, lu mabok?" teriak Opan dari dalam posnya. "Wah, itu antara mabok atau kabur tawuran, Pan. Ayo samperin dah," kata Oji kemudian keluar dari pos dan menghampiri pemuda itu, disusul Opan yang mengikuti Oji dari belakang. Setelah memasuki kawasan rel kereta, Opan dan Oji sampai di belakang pemuda yang mereka curigai mabuk. Mereka pun segera menegur. Tong, lu kenapa?" tanya Opan kepada pemuda yang masih duduk membelakanginya itu. "Aduh," kata pemuda itu kesakitan. "Abang, tolongin saya dong bang. Nanti abang minta upah berapapun saya bayar. Yang penting tolongin saya dulu bang," lanjut pemuda itu. "Wah, rejeki nih," kata Oji. "Tong, kita ini hansip. Kita ini bertugas menjaga suasana malam sekitar sini supaya aman. Kalau lu butuh pertolongan, sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong. Dan jangan khawatir soal bayaran, karena kami dibayar pemerintah. Ya tapi kalau lu mau ngasih buat beli-beli rokok,
nggak apa-apa juga, kata Opan kepada pemuda itu. Tolong bang, tolong carikan mata kiri saya, kata pemuda itu yang kemudian menoleh dan memperlihatkan mata sebelah kirinya yang hilang berlubang. Oji dan Opan kemudian lari kocar-kacir melihat penampakan menyeramkan itu. Sudah jelas bahwa yang dilihatnya itu bukanlah manusia, melainkan setan penunggu rel kereta. Sayangnya, mereka berdua berlari tak tentu arah dan malah menjauh dari pos. Aduh Ji, sial bener dah, ketemu setan kayak begitu tampangnya, kata Opan yang akhirnya berhenti di sebuah warung yang tutup. Kenapa sih bang? Tanya perempuan yang kebetulan melewati mereka. Itu Neng, ada setan serem banget Neng, hati-hati, jawab Oji. Ah dasar, jadi hansip bukannya bikin suasana aman malah nakut-nakutin saya, kata wanita itu sambil berjalan pergi dengan wajah juteknya. Oji dan Opan yang masih syok pun membalas perkataan wanita tersebut. Mereka terlebih dahulu mengatur nafas dan mengelap keringat. Sesekali mata Opan melihat ke arah wanita itu yang perlahan berjalan menjauh. Wajar saja, wanita itu memang memiliki bentuk badan yang bagus dan tampaknya seorang penyanyi malam. Oji pun demikian. Dia juga melihatnya dari ujung kepala sampai ke bawah. Namun mata mereka berhenti saat melihat kaki wanita itu. Kaki wanita itu putus di bagian lutut dan berjalan mengambang. Darah merah pun menetes dari dalam kaki wanita yang putus itu. Setan! Teriak mereka berdua yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ya, ternyata apa yang mereka lihat itu hanyalah mimpi belaka. Nyatanya mereka berdua masih berada di pos satpam. Kemudian Oji terlebih dahulu menceritakan mimpinya kepada Opan. Loh, kok mimpi lu sama kayak gue, Ci? Tanya Opan. Pas sebelum bangun, lu lihat cewek jalan gak ada kakinya ya? Lanjut Opan bertanya. Lah iya, kok bisa sama, Pan? Ujar Oji yang juga kebingungan. Tak lama datang seorang pria berbadan gemuk mendekati ke arah mereka sambil membawa senter. Pria gemuk itu berdiri di depan jendela dan menyapa mereka berdua. Kenapa lu bang? Gue lagi jalan dengar suara lu pada teriak. Kata pria tersebut sambil tertawa dan menyorot mereka berdua dengan senter. Alah, kagak usah ketawa lu, ucap Oji yang kesal. Iya, lu belum tahu aja rasanya. Dapat mimpi ketemu setan minta dicariin matanya. Ya mana gue tahu, cari aja sendiri, kata Opan yang kemudian membuat mereka semua tertawa-tawa. Matanya ketinggalan di kulkas kali bang, ujar pria gemuk yang mencairkan suasana tegang malam itu. Iya ya, bisa jadi, kata Oji sambil tertawa lepas. Ngomong-ngomong bang, gue masuk ya, kata pria gemuk itu yang kemudian langsung dipersilakan masuk ke dalam pos mereka. Bang, kalau abang mau cari mata, sekalian cari usus gue ya bang, kata pria gemuk itu yang membuka pintu kemudian memperlihatkan perutnya yang berlubang sehingga mereka bisa melihat organ dalam serta isi perut yang menjijikan itu. Wah, Ji, jeroan Ji, kata Opan yang langsung lompat keluar pos kemudian lari kocar-kacir karena ketakutan. Balik lo setan, kata Oji yang menyiram hantu pria gemuk itu dengan kopi sebelum akhirnya lari menyusul Opan di depan. Beberapa hari berikutnya, mereka berdua tidak melaksanakan jaga malam di pos itu lagi. Mereka ketakutan setelah diteror oleh para penunggu rel kereta api angker tersebut. Mereka juga menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada rekan hansip lainnya. Semenjak saat itu, tidak ada lagi yang berani berjaga pos dekat rel kereta kecuali beramai-ramai.
Demikian cerita yang dikirimkan oleh pendengar setiap podcast Skybox Horror yang saya bacakan. Jangan lupa untuk follow semua sosial media milik kami agar kalian dapat mendengarkan cerita-cerita horor yang akan saya ceritakan untuk kalian. Saya Ci Olive dari Skybox Horror, pamit undur diri. Terima kasih.